قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, para siswa SMK yang setia mengikuti pembekalan menjelang PKL nanti di PTS 2P khususnya, dan mungkin juga ada di tempat-tempat lainnya. Hari ini kita alhamdulillah dipertemukan kembali. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pendamping, para pendidik yang setia di masing-masing sekolah, termasuk pimpinan sekolah, ketua jurusan, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kalian korbankan, berkorban tentang waktu, kesempatan, biaya, tenaga, pikiran, dan sumbangan lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua itu catatan abadi di sisinya sebagai tambahan amal soleh masing-masing, dan semoga memperoleh balasan yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini, pembekalan pada hari ini, Allah berikan tambahan kemudahan, kecerdasan, pemahaman, dan diringankan untuk dapat mengamalkannya masing-masing maupun bersama-sama, baik di rumah, di sekolah, maupun nanti di tempat-tempat yang kalian praktik kerja maupun bekerja nantinya. Baik, anak sekalian, yang lalu pada 13 November 2020 sudah sampai dengan bagaimana siswa yang kreatif, berkepribadian, yang gemar akan berprestasi, maka harus menjadikan teman-teman yang berprestasi itu sebagai partner yang menjadi bagian pemacu, penyemangat untuk terus maju. Jadi tidak mudah bangga atau puas dengan prestasi yang ada. Apalagi kalau nggak ada saingannya, malah cenderung satu saat prestasi itu akan menurun. Berbahagialah, berbanggalah kalau di antara kalian ada pesaing-pesaing, ada kompetitor, ya, dalam tanda petik positif, ya, dalam keilmuan maupun pengamalannya, itu harus betul-betul disyukuri sebagai mitra pemacu penyemangat untuk dapat terus meningkatkan prestasi yang sudah pernah diraih.
Oleh karena itu, sekarang kita lanjutkan pada sesi berikut ini, masih bahasannya sekitar, memang ini yang paling banyak materi ini, sekitar tentang siswa yang berkepribadian atau berkarakter, yang diantaranya adalah cirinya siswa yang gemar meraih prestasi, gemar semangat untuk meraih prestasi yang lebih baik, yang lebih meningkat lagi. Hari ini mari kita perhatikan anak semua, mencatat ya. Seperti yang saya sampaikan yang lalu, tugasnya 5 orang satu kelompok, 5 orang. Jadi sesi yang tentang siswa yang berkarakter itu nanti dari yang awal sampai yang terakhir menjadi satu tugas, satu kesatuan tugas ya. 5 orang satu kelompok, diskusikan ya. Lalu di halaman belakang nanti yang 5 orang itu tulis nama dan tanda tangannya ya. Jadi belajar mencoba melakukan diskusi, sharing pendapat ya. Di sini nanti pada saat diskusi harus ada ketuanya. Ketua kelompoknya siapa? Ya. Lalu ada sekretarisnya yang mencatat. Lalu yang 3 orang anggota. Jadi ketua, sekretaris, dan 3 orang anggota. Jadi satu grup jumlahnya 5 orang siswa. Oke ya, siap ya. Dibuat seperti itu malah lebih dinamis, lebih bagus ya. Cara penuangannya. Syukur nanti jangan ditulis tangan, diketik ya. Diketik dengan rapi ya. Nama kelompoknya silahkan beri nama masing-masing ya. Anggotanya di belakang ditulis nama dan tanda tangannya. Mudah-mudahan nanti pada akhir sesi yang ini, yang siswa berkarakter ini bisa selesai dengan baik ya tugas ini. Nanti yang saya akan paling banyak perhatikan adalah sesi yang ini, karena ini yang menyangkut bagaimana nanti kalian ketika berada di pabrik, di perusahaan, apakah itu bekerja atau PKL, ini akan diwarnai dari materi-materi ini ya. Kalau ada misalnya materi yang disampaikan terkait siswa yang berkarakter, ada sesuatu yang dirasa berat untuk dilaksanakan, ada footnote, ada catatan di bawahnya atau di belakang di akhir ya. Misalnya tentang poin A ini butuh penjelasan atau bagaimana caranya, atau merasa keberatan atau kesulitan. Nanti saya akan sampaikan, bahas pada tahap berikutnya. Mudah-mudahan waktunya masih ada. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Satu grup berapa? 5 orang. Silakan nama grupnya masing-masing yang bagus-bagus. Kalau perlu nama grupnya itu adalah nama-nama alat instrumen TPTL. Ya. Setuju ya? Bentuk ketua, sekretaris, dan 3 anggota. Oke ya. Baik, kita mulai pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari prestasi baru yang menopang kalian untuk bisa tampil lebih baik lagi, bisa menghasilkan prestasi yang lebih baik lagi, bisa memposisikan diri lebih banyak manfaatnya. Yang sekarang diantaranya adalah siswa yang berkarakter harus memperhatikan, mendengarkan ya, inspirasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, inspirasi dalam diri kita sendiri, dalam diri kalian masing-masing, ini akan muncul menjadi sebuah bukti bahwa kalian tuh punya ide, punya pendapat,
punya prestasi yang bisa dituangkan lewat tulisan, bahkan nanti bisa diamalkan. Jadi inspirasi atau suara hati, ya, ini bagian dari energi kalian, bagian dari penopang achievement, prestasi kalian. Ingat itu. Nah, inspirasi ini yang internal dari dalam diri sendiri, itu harus dibangkitkan dengan spiritual yang kuat. Dengan spiritual yang kuat. Ya. Apa itu spiritual yang kuat? Doa kalian. Doa ya. Doa dan ibadah kalian. Ibadah dan doa kalian masing-masing mendorong inspirasi kalian menjadi bahagian yang nantinya bisa menjadi nilai tambah energi baru dalam meraih prestasi. Inspirasi ya. Jadi suara hati ditopang dengan ibadah dan doa. Ini optimisme ya, optimisme seorang siswa yang berkarakter selalu ditopang dengan kekuatan spiritualnya masing-masing. Apa itu kekuatan spiritual? Ibadah, doa, dan lalu dibuktikan dengan proses tahapan ikhtiar atau usaha. Mudah-mudahan selama ini kalian sudah terbiasa seperti itu, sehingga di dalam menghadapi problema terkait pembelajaran maupun praktek kerja nanti, ada kesiapan mental yang cukup untuk tetap percaya diri meskipun di depannya ada tugas-tugas baru yang harus dikelola. Ya. Kemudian siswa yang berkarakter, berkepribadian, yang gemar berprestasi ini, setiap kalimatnya, setiap ekspresinya, ya, setiap kalimatnya, setiap ekspresinya, tampilan dirinya, itu harus ada sentuhan-sentuhan manfaat. Hebat ini ya. Kalian luar biasa dapat pencerahan ini ya. Jadi ada sentuhan-sentuhan yang menyentuh nilai tambah manfaat bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Siswa yang berkepribadian ya. Kemudian di dalam pertemuan antar siswa, termasuk tadi kelompok ya, kelompok yang 5 orang, ini akan muncul ketika berdiskusi, menuangkan kesimpulan dari pembahasan materi ini menjadi sebuah makalah itu, akan muncul di situ proses pengambilan keputusan. Hati-hati yang jadi ketua kelompok nanti tidak boleh menguasai. Sebagai ciri pimpinan terbaik bukan untuk menguasai, tapi harus menjadi orang yang menampung aspirasi. Ya. Menampung aspirasi, menampung pendapat, menampung saran, menampung ide, lalu diolah oleh ketuanya, ketua kelompoknya, diserahkan ke floor lagi mana yang terbaik. Jadi diskusi nanti kelompok ini adalah bagian dari latihan proses kepemimpinan. Jadi hati-hati ketika diskusi, bicaranya bukannya sekedar muncul kata-kata, tapi dahulukan berpikir sebelum berkata. Ini ciri siswa yang berkarakter, ciri kepribadian yang memiliki karakteristik
memiliki gemar prestasi, sehingga segala sesuatu yang ditampilkan itu selalu memberikan tambahan manfaat, banyak diri tapi juga untuk orang lain. Ya, jadi kalimat yang meluncur, hati-hati jangan sekedar omong, sekedar kata yang keluar, tapi dahulukan berpikir sebelum berkata. Dahulukan berpikir sebelum berbuat. Insya Allah kalau ini diterapkan oleh semua sumber daya manusia, maka di lingkungan manapun kalian berada, pasti kehadiran kalian menjadi bagian dari orang yang diharapkan, orang yang memberikan andil menciptakan iklim yang kondusif, termasuk di arena PKL, di arena pekerjaan nanti, ya, dengan pola tadi, ya, dahulukan berpikir sebelum berkata, dahulukan berpikir sebelum berbuat. Jadi ini bagian dari ajaran kita sebagai umat Islam, ya, kehati-hatian. Nah, kehati-hatian ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang akhir dari rangkaian materi tentang siswa yang berkarakter atau berkepribadian. Nah, saya sekarang masuk ke bagaimana kita ini masih nyambung dengan yang tadi, tapi ini ada sedikit lebih menyentuh kepada pribadi masing-masing, ya. Kalau tadi masih interkoneksi, ya, kepada orang lain dan sistem gitu, ya. Jadi ini kembali ke ibda binafsik nih, ya. Di dalam pengamalan apa yang disebutkan sebelumnya, kembali kepada ibda binafsik, mulai dari dirinya sendiri. Ingat itu, mulai dari dirinya sendiri sebagai figur keteladanan bagi orang lain, ya. Bagaimana mempertahankan prestasi atau mutu hasil pendidikan yang kalian peroleh, ya. Yang pertama, ini saya menyebut istilah early bird, ya. Bangun lebih awal di pagi hari. Yang lalu disinggung sedikit, ya. Bangun subuh prasubuh. Bangun lebih awal. Ini ciri awal seseorang pada hari itu menunjukkan orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Bagi seorang siswa, bangun lebih awal dari biasanya. Ini indikator ciri menunjukkan siswa yang bertanggung jawab. Bangun pagi. Banyak hikmah yang diperoleh itu. Semangatnya beda dengan bangun siang. Udara segar diperoleh ketika prafajar atau subuh atau pagi itu. Udara segar. Kita dapat oksigen yang luar biasa, gratis dari Yang Maha Menciptakan kita. Betapa ruginya seseorang yang bangunnya telat, bangunnya siang. Walaupun masih dapat oksigen, tapi beda dengan yang bangunnya lebih awal, lebih gasik. Bagi yang biasa telat, segera rubah dan coba bedakan hasilnya. Yakin, pasti beda. Orang ketika bangun siang, kemudian dia bangkit pagi, fajar, subuh, bahkan prasubuh, insya Allah bisa merasakan betul perbedaan yang luar biasa. Bahkan dari sisi kuantiti perputaran waktu, terasa hari itu waktunya seakan lebih panjang dari hari sebelumnya ketika yang bersangkutan bangunnya siang. Ya, ini penting, ya, ciri
Siswa yang berkarakter, berkepribadian, ya, masuk kepada energi internalnya itu. Bangun pagi, bangkit waktu fajar. Lalu apa yang dilakukan ketika itu? Bukan hanya bangun saja. Banyak orang bangun pagi, ya. Banyak orang bangun prasubuh. Apa yang dilakukan? Jadi harus bermakna yang dilakukan itu, bukan sekedar bangun pagi lalu ngelamun atau mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada nilai tambah dukungan terhadap tanggung jawab dan prestasi sebagai siswa. Ini harus dipikirkan dan direncanakan. Jadi sebelum tidur direncanakan, ya Allah bangunkan, tolong bangunkan saya jam 4 atau setengah 4, ya. Lalu ditulis itu, besok pagi setelah bangun itu apa yang mau dikerjakan. Tulis itu. Direncanakan dengan awali dengan kalimat insya Allah. Karena kita tidak tahu umur kita besok masih ada apa tidak. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah besok tanggal sekian agendanya 1 ini sejak pagi itu, ya. 2 ini, 3 ini, terus jadi terkontrol. Waktu itu terisi, terkontrol, berkualitas. Kita jangan kalah dengan burung. Burung, ayam, hewan yang lain bangunnya pagi mereka. Tidak ada tugas wajib ibadah mereka. Kita diciptakan Allah sebagai makhluk yang paripurna, yang sempurna. Rugi kita kalau bangunnya siang. Jadi bangun lebih awal. Yang kedua, siswa yang berkarakter, berkepribadian ini harus jadi lokomotif. Ibarat kereta harus jadi lokomotif. Ya. Lokomotif ini punya peranan. Satu gerbong lokomotif, ya, ada masinisnya, ya, dengan perangkat sistem yang ada, dia bisa membawa sekian banyak pengikut penumpangnya. Dan kemana lokomotif itu belok, seluruh rangkaian gerbong di belakangnya dan isinya ikut semuanya. Ini, ya, bagian dari siswa yang berkarakter, punya nilai tambah kepemimpinan sebagai lokomotif. Ya. Jadi kalian punya tanggung jawab, akan menjadi sorotan publik pengikutnya di belakang. Kan lokomotif begitu. Lok itu kan 1 gerbongnya, ada masinisnya di situ dengan sistem yang ada, membawa sekian banyak rangkaian gerbong di belakangnya dengan isinya sekian banyak orang. Kemana lokomotif itu belok, semua yang di belakangnya ikut belok. Tidak bisa ngarang sendiri ke kanan ke kiri. Jadi betapa pentingnya, ya, siswa yang berprestasi, siswa yang berkarakter, siswa yang berkepribadian, dampaknya terhadap umat, dampaknya terhadap orang lain, dan itu menjadi ikutan harapan banyak orang. Jadi yang kedua tadi, jadilah lokomotif, ya, yang membawa gerbong banyak orang. Jadi nanti bekerja juga begitu, memberi keteladanan, memberi contoh, memberi ilmu untuk orang lain. Yang ketiga, powerful, ya. Jadi selalu menunjukkan semangat patriotisme, menunjukkan semangat patriotisme sebagai siswa. Ini adalah indikator siswa yang berprestasi, berkepribadian, berkarakter. Ya, selalu semangat
selalu menunjukkan patriotisme dalam situasi apapun. Nah, nanti ketika PKL, ya, ketika menghadapi problem, tetap semangat, ya, jangan loyo, tetap semangat. Saya adalah siswa PKL yang bertanggung jawab, siap melaksanakan tugas, siap meraih prestasi baru, siap memberikan keteladanan bagi orang lain, siap dipimpin oleh para instruktur pendamping. Begitu terus, ya, powerful. Yang keempat, selalu ada komitmen, ada kesungguhan, ya. Kesungguhan terhadap semua aturan yang ada. Jangan ada yang diabaikan. Aturan sekolah maupun aturan yang dikeluarkan dari PTS 2P, di mana tempat kalian PKL nantinya. Harus dipatuhi, komitmen, sungguh-sungguh. Ya. Misalnya ada aturan begini, tidak boleh, ini ulangan, ya, bagi laki-laki, tidak boleh ada yang merokok. Meskipun ketika PKL tidak merokok, tapi di kantongnya ada rokok, ini berbahaya. Pasti kalian kena sanksi itu. Ya. Dan saya berharap siswa itu tidak merokok. Baik ketika PKL maupun ketika pembelajaran, ketika di mana saja. Tidak merokok. Ya. Walaupun itu hak individu pribadi, pada saatnya saya tidak bisa menghalangi. Tapi ketika proses pembelajaran di lingkungan sekolah, apalagi di tempat PKL nantinya, dilarang keras merokok, termasuk membawa rokok. Walaupun tidak membawa rokok itu dilarang, tidak boleh. Jadi bangun komitmen kesungguhan, ya, karena kemajuan prestasi seseorang pasti banyak pihak yang terlibat. Ya, tidak mungkin kalian dapat prestasi hanya seorang diri tanpa orang lain. Tidak mungkin. Pasti sistem. Banyak keterlibatan unit yang lain, SDM maupun sistem yang lain, subsistem yang lain, ya, yang bisa menjadikan kalian sebagai siswa yang berprestasi. Yang kelima, bagaimana kita harus selalu mengatakan, yes, I can. Paham ya? Yes, I can. Saya bisa. Kalau ada yang belum, jangan bilang saya tidak bisa. Saya bisa. Saya harus bisa. Berapa banyak tokoh ilmuwan zaman dahulu kala. Penemuan listrik, penemuan apa saja. Berulang-ulang dia terus tidak putus asa. Sampai kadang-kadang 1000 kali dia ulang baru ketemu hasilnya. Ya. Jadi, yes I can. Saya bisa. Saya mampu. Kalau ini sudah ada kalimat ini dalam diri kalian, ini modal. Modal untuk meraih nilai tambah prestasi baru. Yes, I can. Saya bisa. Tetapi ini bukan untuk kesombongan. Ya. Tapi ini di dalam diri, saya harus bisa. Katakan dalam diri. Ya, harus bisa. Kalau belum bisa, ya minta bimbingan yang lain. Tapi di diri ini menyiapkan diri, saya harus bisa. Jangan mundur. Ya. Ada juga teman-teman kalian yang sekolah di luar negeri, hampir pulang, ya. Ada kakak kelas kalian di Cilacap, sekolah di luar negeri, hampir pulang, tapi terus dimotivasi, dirinya bisa, tembus, bisa. Lanjut terus sekolahnya, gitu, ya. Kalian di sini juga jangan sampai kalah. Dan banyak siswa Indonesia di luar negeri, prestasinya hebat-hebat.
ya, tidak kalah dengan orang-orang asing. Ya. Banyak orang kita di luar negeri jadi leaders, jadi pemimpin, jadi produser, jadi orang-orang yang orang sangat bermanfaat, bahkan ilmunya dibeli sama orang lain luar biasa. Kalian jangan kalah, siapkan diri kalian ya sejak sekarang. Yes, I can. Kemudian yang keenam, memang ini ucapannya singkat, ya, sederhana kalimatnya singkat ya, tapi ini juga perlu kesungguhan. Apa itu? Yang keenam, ikhlas. Ya, ini ikhlas. Siswa yang berkepribadian, ya, berkarakter, salah satu prinsip hidupnya ada kekuatan jiwa ikhlas. Ikhlas di dalam menerima ilmu baru, ikhlas dalam mengamalkan ilmu baru, ikhlas dalam mengkritik, ikhlas dalam dikritik maksudnya, bukan mungkin ikhlas dalam dikritik orang lain, dinasehati, ikhlas menghadapi kesulitan, ikhlas menerima ujian, ikhlas menerima hasil yang ada. Jadi kata ikhlas ini adalah pakaian keseharian siswa yang berkepribadian. Kalau ini ada pada diri kalian masing-masing, ya. Kalau kita bahas lebih lanjut, orang yang punya sifat ikhlas dalam hidupnya, insya Allah dimanapun dia berpijak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena dia bekerja, berbuat, beramal, saya minjam istilah ikhlas itu, zero expectation. Zero expectation. Ya. Jadi semua amalan, semua gerakan hidup, semua perbuatan kita, semua perjuanganmu semua diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka memohon segala bentuk bantuan pertolongan yang maha kuasa yang menciptakan kita. Jadi ikhlas itu kalau bahasanya mengawal niat. Ikhlas itu mengawal niat ya agar sampai tujuan akhir dalam keadaan utuh nilainya. Dalam keadaan selamat. Ikhlas. Khalaso itu menjaga kemurnian. Nah, kalian masuk TPTL niatnya untuk apa? Jaga itu. Jangan mau dibengkokkan. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang lain yang bisa merusak tujuan kalian sebagai orang atau siswa yang ada di TPTL. Begitu pula nanti PKL, niat PKL jangan sampai tergoda, terganggu dengan hal-hal yang bisa merusak prestasi kalian waktu PKL nanti. Ikhlas ya. Yang ketujuh ini ijtihad. Nah, ijtihad ini kalau lagi usaha ikhtiar, ya, katakanlah sementara mentok, ya, tetap usaha-usaha baru harus dimunculkan. Supaya apa? Supaya tidak berhenti perjuangan itu. Bertanya itu, orang yang bertanya, jangan dianggap orang itu tertinggal atau bodoh. Bukan. Orang yang bertanya itu adalah orang yang sedang merindukan pintu gerbang tambahan meraih prestasi. Kan ada orang bertanya, wah kamu ini bodoh atau tertinggal. Enggak. Bertanya itu bagian dari proses mendatangkan nilai tambah prestasi baru. Jadi ijtihad bagian dari kepribadian seorang siswa yang berkarakter.
Kemudian yang berikutnya adalah kunci nih. Kuncinya sebagai siswa berprestasi, berkarakter, selalu yang pertama selalu antisipatif. Selalu ada persiapan sebelum melakukan aktivitas. Selalu mempersiapkan apa-apa yang harus disiapkan sebelum melakukan aktivitas. Antisipatif. Yang kedua, proaktif. Yang kedua, proaktif. Jangan diam saja, jangan selalu menunggu komando. Kecuali hal-hal yang sama sekali kalian belum paham. Tunggu komando instruktur pembimbing. Tapi kalau kalian sudah paham, ya, dengan tetap waspada dan hati-hati, ikuti SOP yang ada ketika PKL nanti, proaktif, ya, semangat proaktif. Jangan ngelamun. Yang ketiga, sebelum melakukan sesuatu, sebelum praktek ya, sebelum mengerjakan, ini penting. Perhatikan, perhatikan. Perhatikan semuanya ya. Kalimat ini sederhana. Tapi ini antara kalimat awal dengan berikutnya beda. Harus dipahami betul. Perhatikan ya. Perhatikan. Siswa yang berprestasi, berkarakter, berkepribadian yang baik ya. Di dalam menjelang mengerjakan sesuatu jangan bilang begini. Ini bukan begini. Bagaimana nanti saja. Bagaimana nanti. Tapi harus punya jiwa nanti bagaimana. Ya, beda itu. Diskusi begini, udah itu nanti bagaimana nanti. Enggak, nanti bagaimana. Kalau bagaimana nanti, ini ciri tidak bertanggung jawab. Kalau ada sesuatu yang tidak bagus, ya nanti saja terserah. Tapi kalau nanti bagaimana, orang itu berarti antisipatif. Mempersiapkan segala resiko tanggung jawab yang akan terjadi. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana akan memunculkan kalimat kepribadian yang ekstra hati-hati sebelum berkata, sebelum berbuat. Nanti bagaimana? Jangan bagaimana nanti. Ingat ya, jangan bagaimana nanti. Nanti bagaimana. So, kalau bagaimana nanti, selalu penyesalannya kan ada di belakang kan. Untuk meminimalisir segala bentuk resiko yang akan terjadi, meminimalisir penyesalan nantinya, maka bukan bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana. Sederhana kan? Tetapi maknanya beda jauh antara bagaimana nanti dengan nanti bagaimana. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau yang bertanggung jawab itu selalu mengatakan nanti bagaimana. Itu orang yang bertanggung jawab. Tapi kalau bagaimana nanti, ini ciri orang yang tidak tanggung jawab atau kurang tanggung jawab. Ya. Kemudian kunci berikutnya adalah siswa yang berkarakter selalu siap di saat-saat atau di lokasi emergensi. Nah, ini ya. Tempat-tempat darurat, kejadian-kejadian darurat, emergensi. Kalau siswa yang tidak terbiasa menyiapkan mentalnya, maka dia akan terkejut, kaget, bahkan mungkin dia bisa shock ketika berada di tempat yang emergensi. Jadi, salah satu ciri siswa yang berkarakter, berkepribadian,
Yang gemar prestasi adalah menyiapkan mental dan selalu siap ketika berada di tempat-tempat emergensi. Yang berikutnya adalah belajar itu untuk kehidupan selamanya. Artinya apa? Belajar untuk kehidupan selamanya. Artinya belajar tidak ada batas akhirnya. Siswa yang berkepribadian, siswa yang berkarakter, harus memiliki jiwa bahwa belajar itu untuk kehidupan selamanya. Jadi belajar tidak mengenal batas waktu dan kesempatan. Belajar hidup untuk selamanya artinya apa? Di situ ada nilai tambah kalau niatnya ibadah, maka sepanjang itu pula ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita pisahkan ibadah untuk esok dalam rangka menghadapi kematian. Tapi kalau belajar untuk kehidupan selamanya. Kalau ibadah untuk esok menghadapi kematian, sehingga orang termotivasi bersemangat kita jangan sampai meninggalkan dan menyempelekan ibadah. Ya. Belajar itu bagian dari ibadah. Praktek kerja bagian dari ibadah. Maka niatkan semua aktivitas kalian, aktivitas adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kunci yang kedua, ini rincian berikutnya tentang jadi lokomotif tadi. Yang pertama kan bangun pagi ya, yang kedua jadi lokomotif ya. Jadi kalian harus menjadi sumber yang menyebar semangat. Jadi kalau ada temannya loyo ya nggak semangat, kalian harus jadi motivator, penyemangat ya. Ajak temanmu untuk maju. Ya. Maju itu berprestasi itu bukannya untuk diri sendiri, itu bersama-sama ya. Pahamkan yang belum paham, yang loyo nggak semangat, bangkitkan semangatnya supaya sama-sama menjadi orang yang bertanggung jawab. Kemudian selalu kalau jiwa lokomotif itu pasti memberi manfaat kepada gerbong-gerbong belakangnya, ya toh? Kemudian memberi inspirasi, terus memberikan teladan. Yang terakhir dari kunci kata lokomotif ini adalah mengembangkan visi, misi, dan tujuan. Jadi siswa yang berkepribadian punya visi, misi, tujuan. Visi itu jauh ke depan. Misinya apa sih? Kita ingin menjadi pekerja di bagian teknik pembangkit tenaga listrik. Ya. Visinya ke depan apa? Indonesia membutuhkan energi listrik yang begitu besar. Ya. Tujuannya apa? Untuk menjadi manusia Indonesia yang berkualitas, beribadah kepada Allah, memberi manfaat pada sesama. Nah, dari nilai tambah jiwa lokomotif ini adalah yang terakhir, jadi siswa yang penuh dengan inisiatif, ya, punya inisiatif, punya ide-ide baru, ya. Kadang-kadang orang punya ide atau kalian punya ide, tapi menuangkannya susah. Begitu diskusi dengan temannya bisa dituangkan ide itu. Maka buka diri untuk berkomunikasi, itu kata kuncinya. Untuk dan agar ide-ide kalian bisa dituangkan. Buka diri untuk komunikasi sesama, dan juga buka diri untuk dikritik oleh sesama,
buka diri untuk konsultasi kepada guru pembimbing, ketua jurusan, dan guru-guru yang lainnya sesuai dengan bidangnya. Kemudian dari ciri kepribadian yang kokoh, punya prestasi, ya, yang powerful itu, rincian dari powerful itu adalah diantaranya selalu memunculkan potensi diri, kemudian selalu powerful ini selalu menjadi inspirator bagi orang lain. Kemudian yang powerful ini selalu memberikan manfaat terhadap lingkungan. Kemudian memiliki target-target yang jelas. Jadi kalau kalian masuk siswa TPTL harus punya target yang jelas. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan ya. Sekolah ikut-ikutan tidak jelas hasilnya nanti. Harus punya target yang jelas. Ya. Nanti jadi siswa PKL juga harus punya target yang jelas. Hari ini saya paham ini, besok saya harus memahami ini. Nanti ada instrukturnya, ada kurikulumnya kan, ada silabusnya itu. Ada arahan-arahan secara bertahap kepada kalian saat PKL nanti. Bahkan pra PKL ada bimbingan juga. Kemudian berjiwa yang powerful tadi, berjiwa kompetitif. Selalu semangat bersaing. Semangat bersaing. Jadi jangan kalau ada orang lain yang sama nilainya atau lebih tinggi, terus kalian loyo, jangan. Kalian harus tetap semangat bersaing ya. Kemudian kunci yang keempat tentang komit itu sungguh-sungguh ya. Yang pertama menunjukkan gairah. Yang kedua pantang menyerah. Ya. Yang ketiga ketika susah atau senang tetap dijalani. Ya, tetap dijalani. Nanti waktu PKL ada kalanya kurang menyenangkan, dia tetap dijalani. Ketika susah, dijalani terus. Itu tantangan. Ya. Kemudian kunci yang kelima, yes I can. Yes I can ini uraiannya satu, ya, harus bangkit kesadaran dari diri sendiri. Jangan selalu menunggu komando orang lain. Bangkitkan kesadaran dari diri sendiri untuk menjadi siswa yang bertanggung jawab. Yang kedua, yes I can sumbernya adalah dari pikiran. Ya, sebelum berbuat, sebelum berkata, dipikir dulu. Yes I can. Kemudian pemahaman. Pemahaman ini beda dengan pengertian. Ya, kalau pemahaman lebih tinggi daripada pengertian. Orang ngerti dengan orang yang paham itu beda. Orang ngerti itu ibarat ada pesan Quran, sami'na wa asoina. Dia ngerti, dia tahu, tapi dia tidak mau mengamalkan. Itu namanya ngerti. Tapi kalau paham, sami'na wa ata'na. Dia dengar, dia tahu, dia laksanakan. Beda derajatnya. Ya. Jadi siswa yang berkarakter kepribadian selalu menunjukkan upaya-upaya baru ya sebagai bukti pemahaman atas ilmunya. Kemudian yes I can, kata kunci berikutnya adalah tasamuh, peduli, tolerans, bantu orang lain.
Paling senang sebetulnya kalau kita punya ilmu, orang lain ikut menikmati manfaatnya. Paling senang bahagia kita punya harta, orang lain ikut menikmati harta kita. Paling bahagia siswa yang berprestasi, temannya juga ikut menikmati prestasi itu. Makanya kata kunci dari Yes I Can adalah kepedulian. Peduli. Ada teman yang loyo, yang lemas, yang gak semangat, pedulilah. Aja, bangkitkan mereka. Orang butuh bantuan pertolongan, ada yang tidak mau mengungkapkan minta bantuan, kalian bisa menangkap dari ekspresinya, orang itu butuh bantuan, orang itu butuh pertolongan. Ya, peka gitu ya. Yes, I can. Saya bisa membantu, saya bisa peduli, saya bisa memahami, saya bisa untuk berpikir, dan saya sadar untuk melakukan sesuatu dengan tanggung jawab. Nah, tadi kata kunci tentang ikhlas ya, bersih, murni, ya. Ada inisiatif itu. Jadi ambil TPTL, nanti praktek di PTS 2P, ya. Bersih dari niat-niat yang tidak sesuai dengan apa yang akan dilakukan. Kemudian ada istilah tanpa pamrih, ya, tanpa pamrih. Jangan selalu mengedepankan hasilnya dulu, ya, tapi bekerja dulu, berbuat dulu, beramal dulu. Hasilnya terserah Allah, nah, gitu ya. Tugas kita adalah berdoa, beribadah, berikhtiar, berusaha, berjuang. Hasilnya fatawakkal 'ala Allah. Jadi kita tidak menjadi orang yang kecewa. Andaikan yang diharapkan itu belum sesuai dengan, andaikan yang terjadi itu belum sesuai dengan yang diharapkan, maka kita tidak akan jadi orang yang kecewa. Kemudian ikhlas ini ada substansi nilainya adalah ada nilai pengabdian. Ada nilai pengabdian. Jadi kalian tidak boleh banyak nuntut nanti ketika PKL. Karena di situ ada nilai tambah pengabdian kalian di perusahaan ketika PKL. Ada pengabdian. Kemudian nilai ikhlas ini dalam diri kalian sebagai siswa yang berkepribadian harus ada jiwa keterpanggilan. Keterpanggilan. Saya terpanggil untuk di PTS 2P PKL. Saya terpanggil karena ini sebuah kebutuhan. Ya. Ini kebutuhan. Ini aktualisasi diri. Ini untuk masa depanku dan masa depan bangsa dan negara, ya. Ada keterpanggilan. Kemudian nilai ikhlas lagi dalamnya adalah berjiwa amanah. Berjiwa amanah, ya. Ingat, semua tugas nanti dijaga ini sebagai amanah. Apapun alat yang ada di situ, jaga sebagai amanah. Jangan sampai rusak merusak. Apalagi bawa pulang, nggak boleh. Apa yang ada di situ adalah amanah, titipan. Hanya untuk menambah nilai fungsi kalian di dalam praktek nantinya. Yakinkan diri dengan kata ikhlas tadi, ya, bahwa yang kita rindukan adalah terpenting nilai tambah investasi kehidupan di akhirat tidak boleh kosong. Apalagi ya, terus harus bertambah. Setiap gerakan hidup kita nilai tambahnya harus ada dua, ya, mengisi investasi akhirat dan mengisi kebutuhan dunia. Dua-duanya harus ada. Sebagai penutup, ya, sebagai penutup dari tema siswa yang berkepribadian,
berkarakter, gemar berprestasi. Tolong diperhatikan, ini yang terakhir, tampilan yang terakhir ya. Ijtihadi atau bersungguh-sungguh, teori Kaizen. Teori Kaizen ya. Bersungguh-sungguh, teori Kaizen. Bersungguh-sungguh teori Rasulullah, kemudian ditiru oleh teori Kaizen ini. Artinya bersungguh-sungguh ini untuk merangsang kita, merangsang kalian optimis. Ya, optimis. Yang kedua, belum cukup kerja keras ya. Kerja keras, kerja cerdas, dan ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, dan ikhlas. Jadi sebagai siswa yang berkarakter di dalam melakukan apa saja, tidak hanya mengandalkan ototnya, tapi logikanya, pemikirannya merupakan bagian dari kecerdasan dirimu. Itu penting, memimpin otot untuk melahirkan prestasi baru. Berikutnya adalah disiplin. Sebenarnya dirumuskan dulu disiplin. Teori ijtihadi atau Kaizen ini disiplin. Ya, jam berapa masuk PKL? Dari rumah persiapan, jangan mepet-mepet ngebut di jalan. Ya, ini sudah mepet waktunya. Ngebut di jalan itu high risk, resiko tinggi. Mobil ataupun motor sama-sama punya resiko tinggi. Kalau sudah mepet ngebut di jalan, ada resiko tinggi. Hindari bergerak mepet waktunya. Ya, rencanakan betul. Disiplin ya. Disiplin kelola waktu. Kemudian disiplin sebelum berangkat, disiplin sarapan pagi. Jangan nanti dari rumah belum sarapan, sampai perusahaan ketika PKL, perutnya mules, pikirannya terganggu, ini akan berdampak negatif terhadap proses apa yang dikerjakan saat PKL nantinya. Kemudian percaya diri. Percaya diri terus dibangun oleh kalian ya, sebagai siswa TPTL yang bertanggung jawab, sebagai siswa yang berkarakter, sebagai siswa yang berkepribadian, harus terus dimunculkan percaya dirinya sebagai seorang siswa yang bertanggung jawab, yang sedang diberi tugas untuk melaksanakan PKL. Sadar diri, ya, sadar diri, jangan bermain-main, ya, jangan bermain-main. Sadar diri. Karena setiap detak jantung kita dipertanggungjawabkan kepada Allah. Setiap waktu yang diberikan sama Allah pada kita ini diminta tanggung jawabnya. Ada mas'ul, ada tanggung jawab. Ada progress report. Begitu pula nanti di perusahaan jangan main-main. Semua yang waktu disiapkan oleh perusahaan, jangan main-main. Semua diminta tanggung jawab. Ada hasilnya apa tidak? Ada prestasinya atau tidak? Tidak percuma kalian PKL karena perusahaan juga ikut membiayai itu semua. Jadi tidak ada yang gratis. PKL itu dibiayai oleh perusahaan. Kalian menikmati fasilitas, cukup tunjukkan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Ikuti SOP ya, sebagai bentuk sadar diri. Dan yang terakhir adalah yakin. Nah, ini yakin ini. Ya. Yang terakhir adalah yakin. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki keyakinan yang kuat. Keyakinan yang tangguh. Atau dengan istilah lain harus punya jiwa yang optimis. Ya.
dari semua yang dilaksanakan, dari tugas-tugas kalian sebagai siswa di sekolah, sebagai siswa PKL di perusahaan, harus optimis dan yakin. Saya bisa berprestasi, saya bisa bermanfaat, saya bisa melaksanakan tugas dengan baik, saya bisa disiplin, saya bisa berkontribusi memberikan sumbangan yang terbaik bagi diri orang lain maupun perusahaan. Dan saya insya Allah bisa meraih prestasi yang terbaik sesuai dengan yang saya cita-citakan. Inilah yang saya sampaikan dari tema tentang siswa yang berkepribadian, yang berkarakter. Ini materinya sudah selesai yang tentang siswa berkarakter yang berkepribadian. Nanti insya Allah ada materi lain kalau masih ada waktu dari PTS 2P, saya akan sampaikan dengan yang lainnya, ya. Masih terkait tentang pembekalan dari pra PKL yang insya Allah mungkin tidak lama lagi. Semoga COVID-19 ini bisa terus menurun, ya, meskipun tanda petik kita sekarang sedang berada di tingkat kewaspadaan yang lebih dari sebelumnya. Kalian tetap jaga kesehatan, ikuti SOP protokol kesehatan, baik di lingkungan, di rumah, di sekolah, di mana saja, ya. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun, ya. Kalau orang Islam ya berwudu. Wudu itu bukan hanya untuk sholat, tapi wudu itu adalah perisai. Perisai melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Demikian, mohon dimaafkan kalau ada yang kurang-kurang. Salam hormat buat kedua orang tua kalian, keluarga kalian semua. Terima kasih pada ayah ibu kalian yang telah memberikan kepercayaan kepada sekolah dan kepada PTS 2P. Semoga apa yang telah dikorbankan orang tua kalian tercatat abadi di sisi Allah SWT sebagai tambahan ibadah, dan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, orang tuanya, umat dan bangsanya, termasuk bermanfaat bagi perusahaan di mana kalian nanti akan praktek, ya. Salam hormat buat Bapak Ibu guru, para pendamping, para pendidik, pimpinan sekolah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang telah dikorbankan juga tercatat abadi di sisi Allah sebagai tambahan ibadah masing-masing, dan semoga memperoleh balasan yang berlipat ganda. Terima kasih, minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini pertemuan yang makin berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.